Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara menyaksikan renungan ini, kami selalu berdoa agar setiap saudara yang menyaksikan renungan ini, hidupnya disegarkan kembali oleh firman Tuhan, dikenyangkan kembali oleh firman Tuhan, bahkan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini adalah lanjutan khotbah dari yang sebelumnya dengan judul Beyond Ourselves, melampaui diri kita sendiri. Kita sudah belajar bahwa kita punya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk kita bisa melebihi kekuatan kita sendiri. Yang pertama adalah Roh Kudus berperan untuk memampukan kita percaya dan berdoa sama Tuhan. Seringkali ada doa-doa yang gak terucapkan sama Tuhan. Dan kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita adalah Roh Kudus memampukan kita untuk taat dan menang atas dosa. Yesus menantang kita. Yesus katakan, jikalau kita mengasihi Dia, maka kita akan mengikuti perintahnya. Semua perintahnya. Mungkin mustahil buat manusia, tapi karena Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa mengikuti apa yang Tuhan katakan, untuk kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, meninggalkan perzinahan, meninggalkan percabulan, kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita gak lagi terikat oleh dosa-dosa kita. Kita dimampukan Roh Kudus, dimenangkan untuk kita bisa taat dan menang atas dosa. Yang ketiga saudara, apa sih peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Dan kita harus embrace it. Kita udah punya Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus tahu apa sih fungsinya. Yang kedua adalah Roh Kudus memampukan kita untuk berpikir melampaui hikmat manusia. Orang pintar kalah sama orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu datangnya dari Roh Kudus, dari Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tahukah saudara, Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada di masa depan kita. Dia Tuhan yang melampaui batas waktu. Maka kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Bagaimana hikmat Tuhan bisa kita miliki? Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yusuf, Tuhan kasih hikmat untuk dia bisa menafsirkan mimpi, untuk dia bisa menjadi Perdana Menteri Mesir. Begitu juga dengan Nuh. Nuh, Tuhan kasih hikmat untuk dia bisa membuat bahtera yang sangat besar. Maka kita perlu untuk terus mengandalkan Roh Kudus, meminta hikmat untuk terobosan dalam hidup kita. Maka kalau hari ini engkau lagi stuck, engkau boleh meminta hikmat sama Tuhan. Tuhan, kasih aku hikmat setiap hari. Aku perlu hikmat-Mu, aku perlu tuntunan-Mu. Firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman biasanya menceritakan cerita-cerita dalam hidupnya ke teman dekatnya. Maka ayo, kita mulai kembali hubungan kita sama Tuhan. Dekat lagi sama Tuhan. Minta Roh Kudus yang pimpin kita. Minta petunjuk dan hikmat dari Roh Kudus setiap hari. Saya pernah ada di suatu kondisi di mana saya dikasih project atau kerjaan yang saya nggak pernah ngelakuin sebelumnya. Saya buntu, saya bingung. Karena saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Sebelum saya berkonsultasi sama orang-orang hebat di luar sana, sebelum saya tanya-tanya Google dan lain sebagainya, apa yang saya lakukan? Saya doa. Roh Kudus, pimpin aku, berikan aku hikmat untuk aku bisa mengerjakan apa yang terbaik. Dan Yeremia 33 ayat 3 juga katakan, berserulah kepadaku,
maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita mau datang sama Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita, bukan hal-hal yang kecil, tapi hal-hal yang besar, hal-hal yang kita nggak paham sebelumnya, bahkan hal-hal yang kita nggak tahu. Tuhan melalui Roh Kudusnya memberikan kita hikmat dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, Roh Kudus memampukan kita untuk tetap kuat dan damai sejahtera melewati segala situasi. Yang namanya hidup pasti nggak lepas dari yang namanya masalah, problematika, tantangan, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya Roh Kudus, kita dimampukan untuk bisa tetap kuat dan tetap memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu memampukan kita untuk kita bisa melewati segala sesuatunya. Masalah boleh ada, tapi kita tetap bisa punya damai sejahtera yang dari Tuhan. Roma 4 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 15 ayat 13 juga dikatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tahukah saudara, kita belajar dari kisah Paulus. Dia menyebarkan ajaran kekristenan dan dia dipenjara. Tapi dia bisa tetap tenang, dia bisa tetap damai. Karena apa? Karena dia punya damai sejahtera yang dari Tuhan. Ada banyak orang-orang hari-hari ini hidupnya gak tenang. Ada banyak orang-orang hari-hari ini untuk dia bisa tenang, bisa tidur, dia harus minum pil penenang. Dia harus minum obat tidur. Tapi kita bersyukur kita sudah punya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang memampukan kita untuk kita bisa tetap tenang, tetap damai sejahtera, lepas dari segala keadaan kita. Damai sejahtera bukan ketika tidak ada masalah, tapi damai sejahtera adalah ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir, apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang kelima adalah Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi tentang Yesus. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sampaikan suatu pesan yang kita kenal dengan amanat agung. Firman Tuhan katakan Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan mau kita menjadi murid-muridnya. Dan Tuhan mau untuk kita menjadi saksinya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Tuhan mau untuk kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saya mau katakan jangan sampai berhenti di kita. Keselamatan anugerah yang kau terima dalam hidupmu, kau diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Jangan hanya sampai di kita, tapi kita harus menjadi saksi, menyebarkan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita. Bersaksi gak harus dengan kata-kata, tapi bersaksi dengan perbuatan kita. Firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yohanes 15 ayat 26 ini ayat saya terakhir. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Pak, Bu, tahukah saudara, anak-anak muda, bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, supaya orang boleh melihat Yesus dalam hidup kita. Tahukah saudara, mungkin engkau adalah satu-satunya Alkitab yang bisa orang lain baca. Maka ayo,
Dengan kekuatan Roh Kudus, minta kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa bersaksi tentang Yesus. Untuk kita bisa menyebarkan jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan hanya sampai di kita. Biarlah kita menjadi Alkitab terbuka. Orang boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Minta sama Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk menjamah melawat setiap kita. Kalau engkau kekurangan hikmat, engkau bisa datang sama Roh Kudus. Kalau hari ini engkau gak tenang, engkau gak punya damai sejahtera, engkau bisa minta Roh Kudus, berikan aku damai sejahtera-Mu. Kalau hari ini engkau terpanggil untuk menjadi saksi Kristus, mungkin hari ini Tuhan taruh di pikiran dan hatimu orang-orang yang belum mengenali Yesus, teman-temanmu, keluargamu, orang-orang yang kau cintai yang belum mengenali Yesus. Dan kau mau untuk dipakai Tuhan. Datang sama Tuhan, minta Roh Kudus mengurapi engkau, memenuhi hidupmu untuk engkau bisa menjadi saksi Kristus. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, mampukan kami untuk hidup kami bisa melampaui batas kehidupan kami. Kami manusia lemah, kami manusia yang tidak sanggup tanpa Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus yang memampukan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami damai sejahtera, bahkan memampukan kami menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kuasai setiap hati dan pikiran kami, hari lepas hari. Kami doa agar penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi dan di dalam kerajaan surga. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hidup di dalam penyertaan dari Roh Kudus. Bye-bye.